Pemirsa, keluarga korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ketua DPRD Ambon meminta polisi untuk bertindak adil dan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga korban. Para kerabat dan tetangga korban masih berdatangan ke rumah yang berada di kawasan Diponegoro Atas, Kota Ambon. Meski pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, keluarga dan kerabat korban tidak menerima pelaku dijerat dengan hukuman 7 tahun penjara saja. Keluarga tidak menyangka korban tewas dianiaya karena korban memiliki kepribadian yang baik. Kamu kompleks itu dia itu anak baik, Pak. Dia anak soleh, paling baik, Pak. Mungkin di antara semua anak-anak mungkin yang di sini mungkin anak dia sudah itu yang saya tahu bicara banyak, saya tahu tingkah lakunya banyak begitu atau menyebalkan, saya ada, Pak. Dia paling baik. Pokoknya kepergiannya dia ini kayaknya kata semua sini berduka bagaimana. Pokoknya duka yang mendalam. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Jadi katong dari masyarakat di sini katong minta keadilan sapar dia, Pak, supaya kalau bisa kasus ini bisa diusut sampai akan selesai, Pak. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ketua DPRD Kota Ambon, Maluku mengakibatkan seorang remaja tewas. Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta pun angkat bicara atas insiden yang terjadi. Anak Ketua DPRD Kota Ambon diduga melakukan penganiayaan pemukulan terhadap seorang remaja yang menyebabkan korban tewas. Penganiayaan terjadi di kawasan Tanah Lapang Kecil Talake, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, Maluku pada Minggu 30 Juli. Korban yang merupakan remaja berusia 15 tahun tewas setelah dipukul di bagian kepala. Eli Toisuta, Ketua DPRD Kota Ambon selaku orang tua pelaku turut angkat suara atas peristiwa yang terjadi. Eli menyerahkan penanganan proses perkara kepada aparat penegak hukum. Dengan segala kerendahan hati dan dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga pula kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Pelaku penganiayaan Abdi Toisuta, 25 tahun, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Sebelumnya sempat ratusan massa pada Senin malam mendatangi dan memprotes aparat Polresta Ambon karena dinilai lamban melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari Ambon, Maluku, Krisbel Seran, Sutarsih, TV1 mengabarkan. Nama Ketua DPRD Kota Ambon periode 2019-2024, Eli Toisuta, tengah ramai menjadi perbincangan. Setelah kasus anaknya yang melakukan penganiayaan terhadap remaja hingga tewas, kini publik pun menyoroti harta kekayaan milik Eli yang telah dilaporkan ke LHKPN. Dalam laporan terakhir LHKPN pada 29 Maret 2021 untuk periode tahun 2020, tercatat Eli Toisuta, Ketua DPRD Kota Ambon, memiliki tanah dan bangunan senilai 250 juta rupiah, alat transportasi dan mesin sebesar 14.500.000, harta bergerak lainnya sebesar 112 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 69 juta, sehingga total harta yang dimiliki oleh Eli mencapai 446.446.000 rupiah. Akan tetapi jumlah utang yang dilaporkan justru lebih besar, yakni 458.446.000 rupiah. Artinya harta yang dimiliki Eli justru minus 12 juta rupiah. Berdasarkan data LHKPN yang diperoleh pada 31 Maret 2019, harta kekayaan Eli sebesar 196 juta rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kekayaan sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Ambon.
Untuk memperbarui informasi mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ketua DPRD Kota Ambon, Maluku, kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Humas Polda Maluku, ada Kombes Pol M. Rum Ohoirat. Selamat siang, Pak Kabid. Selamat siang, Mas Alfas. Iya, Pak Kabid, bisa diinformasikan mengenai kronologi kejadiannya sebenarnya seperti apa sih? Ada yang bilang karena tidak terima, tidak disapa, ada yang bilang tersenggol, sehingga kemudian terjadi cekcok. Jadi kronologis awalnya ketika korban bersama temannya mengendarai sepeda motor dan masuk ke dalam kompleks. Dan saat itu hampir bersenggolan dengan pelaku atau pelaku. Kemudian pelaku tidak terima, tersinggung dan mengikuti korban sampai dengan berapa meter dari situ korban kemudian berhenti. Dan ketika berhenti di situlah kemudian pelaku melakukan penganiayaan kepada korban sebanyak 3 kali dengan memukul kepalanya yang pada saat itu menggunakan helm. Seketika kemudian korban pingsan dan dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit, namun ketika sampai di rumah sakit korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Demikian. Menurut keterangan pihak rumah sakit, apa yang menyebabkan korban ini meninggal, Pak? Kemarin juga sudah dilakukan otopsi oleh dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polri. Namun demikian hasil otopsi ini itu nanti disampaikan oleh dokter di hadapan sidang. Yang jelasnya berdasarkan hasil otopsi tersebut, kemudian penyidik mentersangkakan pelaku dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP. Ini ancaman hukumannya 7 tahun penjara kalau tidak salah? Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Namun demikian, penyidik masih melakukan pengembangan apabila dalam pemeriksaan saksi-saksi maupun keterangan-keterangan yang didapatkan di TKP, apabila ditemukan ada keterkaitan dengan pasal lain, maka sudah barang tentu penyidik akan melapis dengan pasal-pasal yang lain. Namun saat ini penyidik masih melakukan pengembangan. Demikian, Mas. Saat ini pelaku sudah dalam proses penahanan atau seperti apa, Pak? Pelaku sudah 1 jam setelah kasus tersebut, itu Polda Maluku, Kapolda sudah memerintahkan Kapolresta Ambon dan saat itu sudah langsung ditangkap. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa dalam kasus ini, Bapak Kapolda juga sudah memerintahkan Dirkrim beserta tim untuk melakukan pendampingan atau supervisi untuk memastikan bahwa kasus ini sesegera mungkin dapat diselesaikan. Kemudian pasal-pasal yang digunakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan perlu lewat TV One kami menginformasikan bahwa beredar di media sosial maupun pemberitaan yang memberitakan bahwa korban ini adalah anak di bawah umur berusia 15 tahun, itu tidak benar. Yang benar adalah korban ini lahir tanggal 8 Mei 2005. Artinya? Dengan demikian saat ini korban sudah berusia di atas 18 tahun. Baik. Sehingga pasal perlindungan anak tidak bisa kami terapkan atau kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Baik. Demikian, Mas. Baik, terakhir Pak, apakah kemudian ada perlakuan khusus terhadap pelaku ini mengingat pelaku merupakan anak ketua DPRD? Tidak ada perlakuan khusus. Dari awal pun Bapak Kapolda sudah memerintahkan tujuan daripada supervisi adalah dari Krimum adalah untuk melihat itu. Tidak ada perlakuan khusus kepada korban walaupun kepada pelaku walaupun pelaku diinformasikan bahwa anak seorang pejabat. Namun demikian perlakuan semua orang baik itu anak pejabat bukan anak pejabat, anggota Polri maupun tidak, perlakuan di hadapan mata hukum tetap sama. Baik. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M. Rum Ohoirat. Sudah bergabung sama kami di Terima kasih, Mas. Selamat siang.